Baik, kali ini kami akan menjelaskan kasus mengenai tindakan aborsi terhadap bayi yang cacat. Tindakan aborsi merupakan tindakan yang tidak etis karena merupakan penyelewengan terhadap bioetik. Nah, dalam kasus ini, seorang perempuan yang datang pada dokter untuk meminta dokternya untuk melakukan pengguguran terhadap bayinya karena dari hasil USG diketahui bahwa bayi tersebut mengalami cacat total. Alasan pasien tersebut adalah agar bayinya tidak terlahir cacat dan mengalami penderitaan di masa yang akan datang karena bayi tersebut cacat. Namun, dokter tersebut perlu melakukan pertimbangan antara baik buruknya tindakan yang akan dilakukan, mau seperti melakukan tindakan aborsi tersebut ataupun tidak melakukannya. Jika dari pandangan ibu tersebut, dokter melakukan tindakan yang baik jika dokter melakukan tindakan aborsi, karena dengan begitu dia akan meringankan beban ibu tersebut atau dalam artian pasiennya. Nah, dengan melakukan tindakan tersebut juga bisa dikatakan bahwa dokter itu menghargai keputusan dari pasien untuk melakukan pengguguran. Namun dari segi etika kedokteran itu merupakan salah satu tindakan yang salah karena pengguguran merupakan salah satu tindakan pembunuhan. Demikian. Baik, saya akan menjelaskan kasus dari kelompok kami, yakni perempuan 27 tahun datang kepada dokter untuk meminta digugurkan janinnya karena sudah melihat hasil USG, yakni janinnya cacat total. Wanita tersebut ini tidak ingin bayinya terlahir cacat dan juga hidup sengsara nantinya. Berikut penjelasan kami mengenai 5 postulate ethical object yang kami tentukan pada bagian AOPDC kami. Yang pertama, melakukan pengguguran kepada janin tersebut. Melakukan aborsi ini kepada bayi bisa dikatakan sebagai pembunuhan. Maka dari itu, kasus ini adalah salah satu atau termasuk dalam tindakan tidak etis karena termasuk dalam pembunuhan. Kemudian, dalam menghargai keputusan pasien, persetujuan keputusan pasien merupakan salah satu tindakan dari bioetika kedokteran. Hak pasien dalam memilih keputusan dalam perawatan mereka sangat dihargai dengan penuh. Nah, makanya dalam kasus ini pasien meminta untuk melakukan pengguguran terhadap bayinya ini termasuk dalam tindakan yang tidak etis. Dan untuk menyelamatkan bayi, tindakan ini aborsi merupakan hal yang sangat etis. Namun dalam kasus ini berarti seorang dokter tidak menghargai keputusan pasiennya jika dokter tersebut tidak mau melakukan aborsi atau akan kesusahan dalam merawat bayinya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memberikan keputusan untuk menyelamatkan bayi itu. Kemudian tidak menghargai pilihan pasien. Pasien dapat mengambil keputusan sendiri karena itu merupakan hak seseorang pasien dan seseorang dokter untuk langsung menyetujui hal tersebut. Dokter ini tidak bermaksud untuk tidak menghargai keputusan pasien, tetapi seorang dokter ini harus mempertimbangkan terlebih dahulu keputusan pasien sebelum melakukan tindakan. Namun persetujuan keputusan pasien ini merupakan salah satu dari bioetika kedokteran. Hak pasien ini untuk melakukan keputusan melakukan aborsi ini sudah merupakan dalam bioetika kedokteran dan juga merupakan dilema yang berat bagi seorang dokter tersebut. Yang terakhir, meringankan beban pasien. Dengan melakukan aborsi terhadap janinnya, dalam pandangan sang ibu ini berarti dokter tersebut melakukan tindakan yang tepat. Karena dengan begitu sang ibu tidak akan kesulitan dalam merawat anaknya dan tidak akan menyaksikan penderitaan anaknya tersebut. Namun dari sudut pandang dokter, hal tersebut merupakan tindakan yang salah karena sudah melakukan tindakan pembunuhan. Nilai non-maleficence yang artinya tidak akan memperburuk keadaan pasien ini bisa menjadi acuan dalam kasus ini. Menurut diskusi kelompok kami, dokter tersebut sebaiknya tidak melakukan aborsi dan tidak menuruti permintaan pasien karena aborsi merupakan salah satu tindakan pembunuhan. Jadi sebaiknya dokter tersebut harus memberi edukasi dulu kepada pasien tersebut mengenai baik atau buruknya melakukan aborsi dari segi etika, agama, dan kesehatan sang ibu dan janin. Jika melakukan tindakan tersebut, dengan begitu pasien akan berpikir 2 kali untuk
melakukan tindakan tersebut dan kemungkinan dia tidak mau mungkin untuk melakukan tindakan operasi untuk menggugurkan kandungannya.